membahas mengenai gerak melingkar. Nah, pada video sebelumnya boleh kalian buka. Di situ udah Ibu jelaskan apa itu gerak melingkar, besaran-besaran pada gerak melingkar itu apa saja dan perumusannya bagaimana. Ya. Jadi sebelum Ibu membahas beberapa soal atau contoh soal pada gerak melingkar, sedikit Ibu jelaskan dulu biar lebih paham. Gerak melingkar itu kan gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk sebuah lingkaran, ya kan? Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ada banyak contoh dari gerak melingkar. Bukan bendanya yang berbentuk lingkaran, bukan, tapi lintasannya itu ya Nana yang berbentuk sebuah lingkaran. Contohnya ada ban mobil. Jadi kalau mobil ini bergerak, tentu rodanya atau bannya itu lintasannya berbentuk sebuah lingkaran. Contoh yang lain ada CD, ya kan, kaset CD. Kalau kita putar, dia akan melingkar berbentuk sebuah lingkaran dan arah jarum jam. Kalau jamnya yang hidup, ya kan, jangan yang mati. Kalau jamnya yang hidup, arah jarum jamnya itu berputar berbentuk sebuah lingkaran lintasannya. Jangan bendanya yang berbentuk lingkaran ya, tapi lintasannya. Nah, itu aja untuk sedikit gerak melingkar untuk contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi besaran-besaran pada gerak melingkar itu yang ada dia periode dan frekuensi, ya kan? Periode dan frekuensi. Bisa kalian buka video sebelumnya. Apa dia itu periode? Periode itu adalah selang waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk melakukan satu kali putaran atau melakukan satu kali melingkar, itu namanya periode. Jadi contohnya seperti tadi, kalau ada sebuah benda atau sebuah benda yang sedang melingkar, lintasannya itu hanya melakukan satu kali putaran, itu dinamakan periode. Sedangkan di frekuensinya, frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang dilakukan oleh suatu benda dalam selang waktu satu sekon. Berarti melakukan putaran, banyaknya putaran yang dilakukan benda dalam satu sekonnya atau satu detik. Itu aja. Periode ini disimbolkan dengan T. Buat aja di sini periode disimbolkan dengan T. Sedangkan frekuensi disimbolkan dengan M. Jadi keduanya ini ada hubungannya. Di mana dia hubungannya? Hubungan periode dan frekuensi terletak pada persamaannya. Sebelum buat hubungannya, alangkah baiknya kalian ketahui untuk mencari periode, yaitu T sama dengan, untuk mencari periode, ya kan, T yang besar ini jangan salah diartikan kalau T yang besar adalah periode. Nanti ada T yang kecil itu waktu, ya, itu perbedaannya T per M. Di mana T-nya ini sebelumnya udah dijelaskan, T-nya waktu, satuannya sekon, M-nya banyaknya putaran. Jadi itu berarti putaran. Itu aja. Yang bersatuan, kalau putaran tidak ada satuannya, M-nya. Coba kita perhatikan di sini ya. Hubungan keduanya, apa dia hubungan kedua besaran pada gerak melingkar ini? Hubungan periode dengan frekuensi. Hubungannya terdapat pada persamaan, yaitu misalnya periode sama dengan 1 per frekuensi, atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Inilah hubungan kedua
gerak melingkar tersebut. Periode sama dengan 1 per frekuensi, atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Itu aja. Dan besaran gerak melingkar selanjutnya selain periode dan frekuensi, dia ada kelajuan linear. Ada kelajuan linear, yang disimbolkan dengan P. Kelajuan sama dengan kecepatan, maksudnya simbolnya sama dengan kecepatan. Kelajuan linear. Kelajuan linear ini memiliki kelajuannya tetap, dan kelajuannya ya, persamaan pada kelajuan linear yang sering digunakan adalah P sama dengan 2 PR per T. Itu dia. Atau ini adalah persamaan pada kelajuan linear, atau P sama dengan omega dikali R. Ini anak-anak yang ibu tulis ini bukan W, itu namanya omega. Omega ini adalah kecepatan sudut. Nah, ibu buat saja keterangannya biar lebih jelas. P ini adalah kecepatan yang satuannya meter per sekon, T-nya periode yang satuannya sekon, R-nya ini jari-jari lingkaran yang satuannya meter. Yang seperti W ini dibaca dengan omega adalah kecepatan sudut, yang satuannya meter per sekon. Ya, itu aja untuk kelajuan linear. Dan seterusnya ada dia kecepatan sudut. Habis dia kelajuan linear, ada dia kecepatan sudut. Apa dia kecepatan sudut? Ini tadi. Nah, kecepatan sudut disimbolkan, dengan omega, dibaca dengan omega, ya, omega. Jadi kecepatan sudut ini besaran-besaran yang dilewati setiap satuan, setiap waktu, ya. Kecepatan sudut ini merupakan hasil bagi antara sudut pusat yang ditempuh dengan selang waktu yang ditempuh. Jadi tidak, di sini ibu tidak menjelaskan lagi panjang lebarnya biar mempersingkat waktunya, ya. Nah, jadi di sini perlu kalian ketahui di kecepatan sudut sangat perlu kalian ketahui, yaitu satu putaran. Ini satu putaran penuh, ya, sama dengan 360 derajat, atau satu putaran itu sama dengan 2 pi radian. Itu dia. Ini sangat perlu kita ketahui untuk kecepatan sudut, yaitu satu putaran penuh itu, misalnya satu kali melingkar penuh, dia hasilnya adalah 360 derajat, atau satu putaran 2 pi radian. Wajar. Itu kecepatan sudutnya. Dan untuk besaran gerak melingkar selanjutnya ada sudut yang hubungannya sebelumnya, ya, tunggu dulu. Hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut. Nah, di sini kecepatan sudut ini ada hubungannya, yaitu hubungannya di rumus. Tadi rumus mencari kecepatan sudut adalah omega sama dengan 2 pi per T, atau sama dengan 360 per T. Ini dia untuk kecepatan sudut. Jadi hubungan kecepatan sudut ini terhadap kelajuan linear. Nah, apa dia hubungannya? Hubungannya pada rumus yaitu
kecepatan sama dengan omega dikali R. Nah, jadi jangan lupa ya, ini bukan W, ini adalah omega kali R, atau omega sama dengan P per R. Ya, itu aja. Selanjutnya, kecepatan sudut selanjutnya, gerak melingkar, besaran-besaran pada gerak melingkar selanjutnya ada dia sudut yang ditempuh atau perpindahan sudut. Perpindahan sudut atau sudut tempuh. Nah, biasanya sudut tempuh ini disimbolkan dengan theta. Ini dibaca dengan theta, tanda sudut. Ya, kalau kita belajar vektor itu ada sudut, ya kan? Misalnya membentuk sebuah sudut misalnya sudut 90 derajat, 60 derajat, itulah dia perpindahan sudut, dibaca dengan theta. Perpindahan sudut ini dirumuskan dengan perpindahan sudut sama dengan omega theta sama dengan omega dikali waktu. Mungkin dapat kalian pahami sampai di sini. Dan seterusnya, besaran pada gerak melingkar ada percepatan sentripetal yang biasa disimbolkan dengan AS. Ini simbolnya AS. AS itu percepatan sentripetal yang satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Dan apa persamaan yang digunakan untuk percepatan sentripetal? AS sama dengan, biasanya kita menggunakan P kuadrat per R. R-nya bisa besar, bisa kecil, sama aja, tetap cari-cari ya. Atau omega sama dengan omega kali R. Ini berlaku dia untuk percepatan sentripetal. Dan yang terakhir, besaran pada gerak melingkar ada gaya sentripetal yang disimbolkan dengan Fs, gaya sentripetal. Untuk persamaannya gaya sentripetal ini yaitu Fs sama dengan massa dikali percepatan dikali jarak, atau sama dengan massa dikali gaya percepatan sentripetal sama dengan massa P kuadrat per jari-jari sama dengan massa omega kali jari-jari. Ini dia persamaan yang kita gunakan. Tergantung soal nanti, tergantung soal yang mana kita pakai ya. Nah, untuk itu biar lebih jelas, Ibu buat contoh soalnya. Yang pertama, sebuah mesin berputar. Misalnya ada sebuah mesin, dia berputar 160 putaran per menit. 160 putaran per menit. Berapakah periode dan frekuensinya? Jadi kita hitung periode dan frekuensi. Jadi kita mencari periode dan frekuensi mesin tersebut ya. Berapakah periode dan frekuensi mesin tersebut? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, periode itu adalah melakukan satu
kali putaran, ya kan? Sedangkan frekuensi banyaknya putaran yang dilakukannya dalam satu skon. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Diketahui banyaknya putaran N itu kan putaran, berarti 160 putaran. 100 melakukan 160 putaran. Waktunya tadi kan dia putaran per menit, berarti waktunya adalah 1 menit. 1 menit ini kita tukar ke skon, berarti 1 menit sama dengan 60 skon. Yang dicari adalah A periode, B-nya frekuensi. Jawab. Apa tadi rumus persamaan atau rumus mencari periode? Periode sama dengan T per N. Berarti dia waktu per putaran, ya kan? Berapa waktunya? 60 skon, karena udah kita tukar yang 1 menit menjadi 60 skon per 160 putaran. Nolnya habis, 6 bagi 16 yaitu 0,37, satuannya skon. Jadi periode yang dilakukan mesin selama berputar adalah 0,37 skon. Sedangkan untuk mencari frekuensinya, frekuensi mesinnya berapa? Jadi di sini di frekuensinya kita menggunakan, untuk menentukan frekuensi kita menggunakan hubungan atau hubungan antara periode dan frekuensi. Apa dia tadi hubungannya? Frekuensi sama dengan 1 per periode. Berarti 1 per berapa dia? Periodenya 0,37 skon. Berapa hasilnya? Kita bagikan 1 per 0,37. Hasilnya 2,7 Hz atau Hz. Satuan dari frekuensi adalah Hertz, atau kita singkat biasa dengan Hz. Itu aja ya. Bisa kalian buka untuk melihat satuan-satuannya video sebelumnya ya. Yang kedua, itulah dia Nana untuk mencari periode dan frekuensinya. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Yang kedua, sebuah benda bergerak melingkar beraturan sebuah benda dia bergerak melingkar beraturan dengan jari-jarinya, dengan jari-jari 1,5 meter, jari-jari 1,5 meter dalam 2 menit. Dalam 2 menit. Benda tersebut melakukan putaran. Jadi benda tersebut melakukan putaran sebanyak
14 putaran. Jadi bendanya melakukan putarannya sebanyak 24 putaran. Jadi sebanyak 24 putaran ya. Hitunglah kecepatan linear. Jadi kita sini mencari, hitunglah kecepatan linearnya tersebut. Coba lihat di sini penyelesaiannya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, untuk mencari kecepatan linear, ya kan, kita menggunakan P sama dengan 2PR, ya kan. Sebelum ke situ kita buat apa diketahui. Diketahui ada cari-cari R 1,5 meter, waktunya 2 menit, putarannya N-nya ada 24 putaran. Nah, yang ditanya adalah kecepatan linear, P-nya. Untuk mencari kecepatan linear, kita harus tukar dulu yang 2 menit ini ke sekon. Berarti kita kali dengan 60. 2 dikali 60 sama dengan 120 sekon. Nah, baru kita masukkan kecepatan linearnya berapa. Berarti 2 pi per, untuk mencari kecepatan linear, 2 pi r per t. Nah, t-nya itu adalah periode. Coba kita perhatikan di sini untuk mencari kecepatan linear. Di sini udah ada jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 1,5 meter, ya kan? Untuk menentukannya itu, untuk di situ kan di soal cerita tidak ada periodenya berapa. Kita cari dulu berapa periodenya ini, baru bisa kita masukkan rumus mencari kelajuan linearnya. Apa tadi rumus mencari periode? Ada di sini. Ini kan, yaitu Ibu buat di sini T sama dengan periode sama dengan waktu per putaran. Waktunya berapa? 120 sekon per putarannya 24 putaran. Kita bagikan 120 per 24 adalah 5 sekon. Setelah dapat, inilah dia periodenya, ya kan, waktunya. Baru kita masukkan rumusnya, rumus yang tadi. 2pi, R-nya berapa? 1,5 per, karena sudah dapat periodenya, masukkan yang 5. Nah, 2 kali 1,5 adalah 3 per 5. Hasilnya 3 bagi 5, dan 0,6 meter per sekon. Itulah dia hasilnya. Jadi kecepatan linear benda tersebut adalah 0,6 meter per sekon. Ya. Jadi di sini anak-anak jangan lupa, kalau di situ tidak ada periode, misalnya tidak ada diketahui berapa periodenya, cari dulu periodenya, karena supaya bisa untuk mencari kecepatan atau kelajuan linearnya, ya. Itu aja. Mudah-mudahan untuk soal nomor 2 dapat kalian pahami dan dapat mengerti. Untuk yang ketiga, contoh soal yang berbeda, ya. Yang ketiga, sebuah benda berputar menempuh 1.200 putaran
putaran. Ya, sebuah benda berputar menempuh 1200 putaran dalam 2 menit. Dalam 2 menit. Ya, dalam 2 menit. Tentukan kecepatan sudut. Kita mencari kecepatan sudutnya. Tentukan kecepatan sudut benda tersebut. Jadi di sini kita mencari kecepatan sudut. Tadi di kecepatan sudut, kalau dia satu putaran penuh itu adalah 360 derajat, ya kan? Itu sangat perlu kita ketahui. Atau satu putaran itu adalah 2 pi radians. Jadi untuk menjawab soal yang ketiga sangat perlu kita ketahui putaran penuhnya berapa. Perhatikan di sini penyelesaian. Diketahui putarannya ada 1200 putaran. Waktunya ada 2 menit. 2 menit. Apalagi di situ yang diketahui sebuah benda berputar menempuh 1200 putaran dalam 2 menit. Ya. Kita mencari kecepatan sudutnya, kecepatan sudut benda dalam radians per sekon, ya. Kami tambahi dalam radians per sekon. Itu dia. Baru kita masukkan kecepatan sudutnya berapa. Tadi simbol dari kecepatan sudut itu dibaca dengan omega, bukan W, omega. Nah, kita cari omeganya. Omega sama dengan apa itu persamaan untuk mencari kecepatan sudut? 2 pi kali frekuensi, iya kan? Nah, salah satu persamaannya 2 pi kali frekuensi. Jadi untuk mencari omeganya, di sini perlu kita tukar dulu yang 2 menit ini ke sekon, berarti 2 kali 60 sama dengan 120 sekon. Tadi udah Ibu jelaskan di kecepatan sudut yang perlu satu adalah putaran penuhnya. Satu putaran adalah 3600 derajat, 360 derajat atau 2 pi radians, ya. Jadi untuk putaran di kecepatan sudut ini harus kita kalikan dengan 2 pi. Yang 1200 ini kita kalikan dengan 2 pi. Nah, karena satu putaran itu adalah 360 atau 2 pi, kita kalikan dengan yang 2 pi-nya aja, yaitu hasilnya 2400 pi radians. Dia setelah dapat berapa putarannya dan waktunya sudah kita tukar, baru bisa kita kerjakan kecepatan sudutnya berapa, ya. Jadi di sini kan tadi persamaan kecepatan sudut 2 pi dikali frekuensi. Di sini belum ada berapa nilai frekuensinya. Cari dulu nilai frekuensinya seperti contoh soal yang kedua tadi, tidak ada periodenya, cari dulu. Nah, makanya untuk mencari frekuensi kita buat dulu rumus mencari frekuensi adalah N per T, putaran per waktu. Berapa dia putarannya setelah diputar? Yaitu 2400 pi radians per waktunya 1200 kon, yaitu 20 satuan dari frekuensi adalah Hz atau hertz. Dan setelah dapat dia frekuensinya, baru kita masukkan rumus
mencari omeganya. Omega sama dengan 2 pi. Berapa tadi frekuensinya? Yaitu 20 Hz atau hertz. Nah, kita kalikan 2 kali 2 yaitu 4, sisa nolnya 1 yaitu 40 pi radian per volt. Jadi itulah dia anak hasil untuk contoh soal yang ketiga. Mudah-mudahan untuk mencari kecepatan sudut dapat kalian pahami, dapat dimengerti. Jangan lupa setiap putaran di kecepatan sudut itu harus kita tukarkan, kalikan dengan putaran penuhnya berapa, yaitu 2 pi radian. Nah, jangan lupa itu ya. Tidak bisa langsung kita bagikan atau kita kerjakan, harus dicari dulu. Dan yang keempat, contohnya yang keempat, misalnya contoh yang keempat, ada sebuah benda bermassa 1 kilogram. Jadi ini ada massanya, massa bendanya yaitu 1 kilogram. Berputar dengan kecepatan sudut, kecepatan sudut atau omeganya, ya kan? Kecepatan sudutnya adalah 180 putaran atau RPM. Nah, RPM itu sama dengan putaran per menit. Kita buat aja putaran. Dengan jari-jarinya jari-jari benda 4 meter. Jadi dia berjari-jari 4 meter. Tentukan kecepatan sentripetal. Sentripetalnya. Jadi sini kita mencari percepatan sentripetalnya. Percepatan sentripetal. Coba lihat penyelesaian. Coba perhatikan lagi. Sebuah benda bermassa 1 kilogram, ya kan? Berputar dengan kecepatan sudutnya 180 rpm atau 180 putaran per menit. Dengan jari-jari bendanya ada 4 meter. Tentukan percepatan sentripetalnya. Seperti biasanya, kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Berarti di sini yang diketahui ada satu massanya, massa 1 kilogram, ya. Omeganya, kecepatan sudut atau disebut dengan omega, simbolnya 180 putaran. Jadi di sini yang 180 putaran per menit ini, menit ya, putaran per menit. Kita cari dulu, kita tukarkan dulu dia berapa putarannya. Seperti tadi yang udah Ibu jelaskan di contoh nomor 3, sebuah benda yang berputar itu menempuh 120 putaran. Kita di sini dia mencari apa? Di sini dia cari omeganya, ya.
Kalau di kecepatan sudut sangat perlu dia kita tahu satu putaran itu berapa ya kan, yaitu 360 atau 2 pi radian. Maksud ibu di sini kalau dia omeganya 180 putaran per menit, ini yang 180 ini 180 ini kita kalikan dengan 2 pi. Jangan lupa kalau di kecepatan sudut putarannya itu selalu kita kalikan dengan 2 pi per 1 menit. Berapa 1 menit? 60 sekon. Kita kalikan 180 kali 2 adalah 360 per 60 sekon. Ini pi ya, pi radian. Habis 36. Coba kita lanjut lagi nomor 4 ya. Tadi ada kesalahan. Sebuah benda bermasa 1 kg berputar dengan kecepatan sulitnya 180 putaran per menit dengan jari-jarinya ada 4 meter. Kita mencari di sini percepatan sentripetalnya. Untuk mencari sentripetal kita buat dulu diketahuinya apa saja. Jadi diketahui ada masanya 1 kg, kecepatan sudutnya 180 putaran per menit. Jadi yang dicari adalah percepatan sentripetalnya. Sebelum kita jawab berapa untuk mencari percepatan sentripetalnya, kita ubah dulu yang 180 putaran itu per menit. Tadi pada kecepatan sudut atau omega, satu putaran penuh itu kan 360 derajat atau 2 pi radian ya, 2 pi radian. Harus kita kalikan dengan salah satunya, yaitu 180 dikali 2 pi, hasilnya 360 pi radian per 1 menit adalah 60 sekon. Jadi hasilnya 6 meter per sekon ya. Itu dia. Baru kita masukkan rumus mencari percepatan sentripetalnya. Percepatan sentripetal adalah apa rumus tadi mencari percepatan sentripetal? Pi kuadrat per R. Pi kuadrat per R. Berapa dia? Apakah di sini kecepatannya tadi kan percepatan sentripetal sama dengan Pi kuadrat per R. Karena kecepatan ini di sini tidak ada, di sini kan tidak ada percepatan, maka kita menggunakan rumus percepatan untuk mencari percepatan sentripetal, yaitu R dikali omega kuadrat per R. Pak Yongko, ini coba dulu apa ya? Oh, mengisi apa? Ada pinjam aja. Oh, sebentar ada. Iya. Hah? Jadi ibu ulang karena di sini nggak jelas dia ya. Ulang kembali yang nomor 4. Sebuah benda bermasa 1 kg berputar dengan kecepatan sudut 180 putaran per menit dengan jari-jari benda 4 meter.
tentukan percepatan sentripetalnya. Jadi masanya ada 1 kg. Kita diketahui massa 1 kg. Kecepatan sudut atau simbolkan dengan omega 180 putaran per menit. Harus kita cari dulu, kita kalikan dengan putaran penuh 2pi radians, yaitu 180 dikali 2pi sama dengan hasilnya 360 pi radians per 1 menit, yaitu 60 sekon. Jadi hasilnya 6 meter per sekon ya. Yang ditanya adalah percepatan sentripetal. Untuk mencari percepatan sentripetal yaitu pi kuadrat per r. Jadi di sini kalau kita perhatikan percepatan sentripetalnya, kecepatannya tidak ada. Karena di sini kecepatannya ini tidak ada, makanya kita menggunakan rumus mencari kecepatan, yaitu R dikali omega kuadrat per R, atau karena dia sudah ada R-nya, R dikali omega kuadrat. Kita gunakan yang ini. Nah, coba perhatikan ke sini. Percepatan sentripetal jari-jari kali omega kuadrat. Ya, itu yang akan kita gunakan. Berapa dia tadi jari-jarinya? Tadi di sini Ibu lupa masukkan jari-jari ya. Buat aja di sini R-nya R 4 meter. Ini berarti di sini 4 meter. Omeganya hasilnya tadi berapa? Omeganya ada 6 kuadrat. Berarti 4 kali 6 kuadrat adalah 36. Kita kalikan 4 kali 36 adalah 144. Satuan dari percepatan sentripetal adalah meter per sekon kuadrat. Dia. Mudah-mudahan anak-anak di soal nomor 4 dapat kalian pahami dan dapat dimengerti. Jangan lupa Ibu ingatkan kembali kalau dia ada putaran atau omeganya di situ, kita tukarkan ke mana? Ke putaran penuh, yaitu satu putaran penuh adalah 360 atau 2pi, disalikan dengan 2pi per menit. Itu aja. Dan yang terakhir di sini ada soalnya. Coba kita lihat soal yang terakhir. Tunggu dulu anak-anak. Yang 1 kilogram, nanti anak-anak bingung. Kenapa dia tidak digunakan masanya? Karena di sini massa itu tidak berpengaruh pada percepatan sentripetal. Makanya tidak kita hitung berat masanya itu, tidak kita masukkan. Karena massa ini hanya berlaku pada gaya sentripetal ya, itu aja. Coba lihat di sini contoh yang terakhir nomor 5. Tentukan gaya sentripetal yang bekerja pada sebuah benda yang massanya 2 kg yang sedang bergerak melingkar beraturan dengan jari-jarinya 4 meter. Sedangkan kecepatannya ada 6 meter per sekon. Seperti biasanya kita buat diketahui. Diketahui di situ massa ada 2 kg. Apalagi jari-jari R-nya 4 meter, kecepatannya ada 6 meter per sekon. Jadi yang ditanya di situ adalah gaya sentripetalnya. Jadi untuk mencari persamaan atau rumus sentripetal sesuai dengan soal ceritanya, yaitu kita menggunakan gaya sentripetal sama dengan massa pi kuadrat per jari-jari. Kita menggunakan yang itu ya, karena di sini ada massanya, ada kecepatannya, dan ada jari-jarinya. Itu aja. Berapa dia massanya? Massanya ada 2. Kecepatannya
ada 6 kuadrat per jari-jari 4 meter. Kilogram meter ya. Kita kalikan. Di sini kita pangkatkan dulu 2 kali 6 pangkat 2 36 per 4. Nah, baru hasilnya 2 kali 36 bagi 4 bagi 4 dia 62 dibagi 4. Jadi 62 per 4. Hasilnya coba kita cari hasilnya. Berapa anak hasilnya? 62 ya dibagi 4. 62 dibagi 4 15,5 Newton atau 16 Newton gitu ya. Jadi hasil dari percepatan gaya sentripetalnya adalah 15,5 Newton. Itu aja. Mudah-mudahan anak-anak dari contoh soal yang terakhir